Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Triandini dari kelas 10 IPA 7. Ingin membahas materi mendalami puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan imajinatif. Waluyo 1995 bagian 25. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang disajikan dalam bahasa indah. Puisi menggambarkan perasaan penyairnya. Penyair menyampaikan pesan melalui rangkaian kata-kata indah. Puisi mengandung makna yang sangat penting untuk diketahui pembaca. Jenis-jenis puisi ada dua, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan, yaitu persajakan, jumlah kata dalam setiap larik, dan jumlah larik dalam setiap bait. Jenis puisi lama, misalnya pantun, syair, mantra, gurindam, sloka, bidal, karmina, dan talibun. Contoh puisi lama. Yang pertama adalah pantun. Ke pasar beli sabun, buat mandi supaya wangi. Agar paham belajar pantun, bacalah artikel di situs ini. Ada 4 baris dalam satu bait pantun. 2 baris pertama adalah sampiran, 2 baris terakhir adalah isi pantun. Bersaja AB-AB karena un, i. Yang kedua adalah syair. Contohnya adalah hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, ala perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Yang ketiga adalah gurindam. Saya ambil dari Gurindam 12 pada pasal 5 pegalannya, jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Yang keempat adalah mantra. Inilah mantra untuk menghentikan anjing menggonggong, yaitu pulanglah engkau ke rimbas kampung, pulanglah engkau pada rimba yang besar, pulanglah engkau kepada sungai yang tiada berhulu. Berikutnya adalah puisi baru, adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama. Jenis puisi baru misalnya balada, himne, epigram, elegi, distikon, kuatren, quintet, septima, oktav, dan soneta. Contoh puisi baru. Di kiri saya adalah balada, contohnya adalah Desaku, dilansir dari pakdosen.co.id, yaitu indah nian desaku, kulihat sawah membentang dan gunung menjulang, warna hijau daun padi bagi permata alam, ku coba telusuri jalan untuk nikmati keindahan wajahmu. Yang di sebelahnya adalah himne dari karya Chandra Malik. Bagiku tiada yang tiba-tiba, dan bagiku dia maha seketika. Perjalanan adalah pengasuhan, dan engkau adalah pengalaman. Struktur puisi. Yang pertama adalah struktur fisik puisi, yang kedua adalah struktur batin puisi. Struktur fisik puisi. Pertama adalah tipografi, bentuk umum penulisannya adalah seperti fragmen-fragmen dan zigzag. Yang kedua adalah imaji, yaitu unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia dibagi menjadi 3, imaji suara, auditif, imaji penglihatan visual, dan imaji raba atau sentuh taktil. Yang ketiga adalah pemilihan diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Semakin bagus diksinya, semakin bagus puisinya. Yang keempat adalah kata konkret, yaitu kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Gaya bahasa berikutnya, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Contohnya adalah majas metafora, simile, majas personifikasi, majas hiperbola, majas ironi, dan majas repetisi. Yang keenam adalah rima. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi
baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Yang kedua adalah struktur batin puisi. Yang pertama adalah tema, yaitu menjadi landasan dan garis besar pada puisi. Yang kedua adalah nada, sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga adalah rasa, rasa yang ditujukan penyair kepada pembacanya. Dan yang keempat adalah amanat, yaitu pesan atau makna yang terkandung di dalam sebuah puisi. Komponen penting puisi. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Suasana dalam puisi menggambarkan rasa gembira, bahagia, sedih, haru, kecewa, gelisah, berontak, tenang, dan lain-lain. Untuk menentukan tema puisi, pembaca puisi perlu memahami latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi. Tema yang terdapat dalam puisi adalah tema ketuhanan, kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, dan lain-lain. Kita dapat menangkap maksud, isi, atau makna puisi setelah membacanya. Makna atau pesan dalam puisi bisa lebih dari satu. Pembacaan puisi harus memperhatikan teknik pelafalan, ekspresi, dan intonasi. Yang pertama adalah lafal, cara mengungkapkan kata-kata dalam puisi. Pelafalan menyangkut seberapa jelas seseorang mengucapkan setiap kata dalam baris-baris puisi yang dibacanya. Kata lainnya adalah artikulasi. Nah, yang kedua adalah ekspresi, perubahan raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Ekspresi membaca puisi harus disesuaikan dengan isi puisi yang dibacakannya. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah perubahan nada, yaitu naik turun dan tinggi rendahnya suara, disesuaikan dengan isi puisi yang dibacakan. Pembacaan puisi agar tampak hidup memerlukan irama, mimik, kinesi, dan volume suara yang sesuai dengan puisi. Irama merupakan gelombang turun naik, keras lembut, panjang pendek, suara atau bunyi bahasa. Mimik merupakan perubahan atau ekspresi raut muka seseorang. Yang ketiga adalah kinesi, merupakan gerak tangan dan tubuh untuk berkomunikasi atau mendukung ekspresi. Yang terakhir adalah volume suara, merupakan keras lemahnya suara yang disesuaikan dengan isi puisi. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya, Lintang Tri Andini, kelas 10 IPA 7, mengundurkan diri, dan sebelumnya terima kasih ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.